Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nampardaya, NIM 230404661 dari kelas 5B Prodi Tasawuf Psikoterapi. Di sini saya akan mereview film Amerika yang berjudul Split pada tahun 2016. Nah, tokoh utamanya itu ada Kevin Wendelkamp. Digambarkan dia itu memiliki DID yang disebut dengan Dissociative Identity Disorder. Nah, dengan 23 kepribadiannya. Akibat trauma berat di masa kecilnya, kayak berupa kekerasan dari ibunya, terus identitas yang dominan, yang kayak seperti Dennis, patriarki, Hedwig, dan kemudian The Best mengambil kendali dan menyebabkan Kevin melakukan tindakan ekstrim tersebut seperti penculikan. Jadinya dari kepribadian tersebut itu Kevin bisa berubah-ubah, teman-teman. Permasalahannya dari perspektif psikoterapi nih, apa sih yang dilihat dari psikoterapi? Nah, beberapa masalah dari film itu, yang pertama itu pemisahan diri, disosiasi yang maladaptif. Terus kayak identitas terbentuk untuk mengatasi rasa takut dan sakitnya, namun menjadi tidak terkendali. Nah, yang kedua itu ada distorsi kognitif. Kepribadian seperti The Best yang memiliki keyakinan irasional yang kayak orang itu tidak layak hidup. Nah, itu merupakan bentuk kognitif disorder yang sangat berbahaya. Terus yang ketiga ada kesulitan regulasi emosi. Kevin tidak mampu menahan rasa takut, rasa marah, trauma, sehingga identitas yang lain mengambil alih mekanisme Kevin tersebut. Terus yang keempat ada trauma kompleks. Nah, trauma kompleks itu kayak penganiayaan masa kecilnya yang kayak dia tuh flashback rasa takut yang berlebihan, terus kayak self hurt yang secara tidak langsung melalui penyiksaan psikologinya. Nah, gimana tuh teknik psikoterapinya? Nah, pada kasus Kevin, pendekatan psikoterapi yang sangat relevan itu yaitu ada trauma fokus kognitif behavior therapy (TVCBT). Nah, digunakan untuk mengidentifikasi distorsi pemikiran, kayak misalnya kayak keyakinannya tadi the best terus merekonstruksi pikiran-pikiran yang maladaptif, mengurangi identitas respon emosional akibat traumanya, serta membentuk narasi trauma yang lebih sehat. Terus yang kedua itu ada EMDR, Environment Desensitization and Reprocessing. Nah, diterapkan untuk menurunkan identitas trauma masa kecilnya, bermanfaat pada klien dengan PTSD dan DID. Nah, terus yang pertama itu kayak menurunkan kecemasan. Terus yang kedua mengambil alih tuh. Jadinya si Kevin itu jangan sampai si Kevin tuh berubah kepribadiannya. Terus mengintegrasikan memori traumatisnya. Terus yang ketiga itu ada internal family system (IFC terapi). Sangat cocok untuk kasus DID ini. Konsepnya itu kayak identitas dalam diri dianggap sebagian part. Jadi part itu yang perlu didengarkan dan diintegrasikan. Nah, terapi fokusnya itu pada pengenalan satu persatu bagian dirinya. Jadi, 23 kepribadian tersebut itu harus dilacak, harus dibicarakan. Nah, itu. Terus memahami fungsi tiap bagiannya, kayak proteksi, amarah, ketakutan itu ditahan dulu. Gitu. Mengintegrasikan bagian-bagian agar tidak saling merusak. Terus memperkuat memperkuat dirinya sendiri. Nah, gitu jadinya. Terus yang keempat itu ada dialectical behavior therapy (DBT). Nah, membantu regulasi emosi, grounding, mindfulness, mencegah tindakan membahayakan diri dan orang lain, serta meningkatkan kemampuan menghadapi stres. Terus yang kelima ada terapi integratif untuk DID. Nah, tujuannya itu agar integrasi atau kerjasama antar identitasnya itu bukan menghilangkan secara paksa. Nah, fokus terapi ini membangun komunikasi
komunikasi internal, membuat perjanjian antar identitas, mengurangi tindakan agresif identitas tertentu, serta membangun ruang aman bagi identitasnya gitu. Terus yang keempat nih, penjelasan langkah-langkah penanganan pada keluarga dan lingkungannya. Nah, dari sisi terapis itu kayak membangun hubungan terapeutik, melakukan asesmen penyeluruh, membuat internal map dan intervensi trauma. Tadi traumanya ditulis. Terus membangun komunikasi antar identitas, menguatkan identitas utama yaitu si Kevin, terus monitoring regulasi. Nah, terus pada sisi keluarga. Nah, dari sisi keluarga sangat berperan penting meskipun dalam film Kevin tidak memiliki dukungan keluarga. Langkahnya itu yang pertama memberikan lingkungan aman dan bebas kekerasan, pendidikan keluarga tentang DID dan trauma tersebut, menghindari memicu identitas tertentu, menjadi sistem dukungan emosional, membantu penanganan gejala. Terus ada dari sisi lingkungan dan sosialnya. Yang pertama itu memberikan jaringan sosial yang suportif, memastikan akses terapi berkelanjutan, menghindari stigma tadi, dan membantu rutinitas stabil. Jadi teman-teman, film Split itu menggambarkan kasus DID ekstrim akibat trauma masa kecilnya. Setiap identitas muncul mekanisme pertahanan diri, namun menjadi maladaptif sehingga penyebab perilaku yang sangat berbahaya. Di film tersebut itu Kevin itu menculik perempuan, teman-teman. Terus menodai juga. Jadinya itu Kevin tuh sangat tiba-tiba banget. Kalau Kevin sedih itu kontrolnya itu tidak bisa dijaga. Begitu. Dengan pendekatan psikoterapi seperti TVCBT, EMDR, IFS, EVC, DBT, dan terapi integratif DID, klien dapat belajar mengelola trauma, meningkatkan kesadaran, serta mengembangkan komunikasi antar identitas. Nah, dukungan keluarga dan lingkungan juga berperan penting dalam keberhasilan proses penyembuhan tersebut. Sekian, terima kasih telah mendengarkan video saya. Apabila ada kekurangan, kelebihan, atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Tutup, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.